Kesatria, welcome to my channel and Happy New Year. Selamat tahun baru 2023 guys. Semoga di tahun baru ini semuanya berjalan dengan lancar. Kita semua bisa survive ya menghadapi tahun-tahun selanjutnya. Dan ngomong-ngomong soal baru, ini ada yang baru dari Hasbro Marvel Legends. Nggak baru-baru amat sih, sebenarnya udah lumayan lama. Ya, dia mengeluarkan box yang model baru nih guys. Kayak gini, yang karton semua isinya, nggak ada mikanya atau blisternya ya. Ini dalam rangka Go Green guys, pengurangan penggunaan plastik. Dan di sini di depan sini udah ada lini dari Wakanda Forever Black Panther. Dan hari ini yang mau gua unboxing adalah Black Panther si Shuri. Yes guys, jujur ini Marvel Legends pertama gua yang boxnya kayak begini, yang gua punya ya. Karena memang banyak banget lini yang dia keluarin udah model box yang kayak gini. Cuman yang gua bener-bener pertama kali punya adalah yang Black Panther nih, si Shuri ini ya. Kalau menurut kalian gimana guys? Kalian lebih suka box Marvel Legends yang dulu, yang ada blisternya, atau yang kayak gini? Kalau gua sih sebenarnya secara penampilan gue lebih suka yang ini ya, lebih keren ya, lebih simpel juga, lebih ramping dia ukurannya, terus gambar semua, jadi lebih kelihatan bagus. Cuman kelemahannya adalah yang gua nggak suka, kita nggak bisa ngelihat figur di dalamnya ya. Kalau ada pakai blister kan bisa nembus, kita bisa ngelihat apakah ada cacat pabrik atau apa, atau ada lecet atau gimana, jadi kita bisa pilih-pilih tuh guys yang mulus ya. Nah kalau ini udah ketutup semua, ini ibarat beli kucing dalam karung aja gitu, kita nggak bisa ngeliat isinya. Cuman kita di sini dikasih tahu sih apa aja yang kita dapat nih, ada gambarnya, ada aksesorisnya kayak gini, ditunjukin di gambar belakangnya. Cuman kalau ada cacat atau apa kita nggak bisa tahu gitu ya. Dan kalau kita bisa lihat di sini memang ada tulisan plastic free packaging, ada logo, ada icon daun gini lah, ini artinya Go Green ya, karena si Hasbro ini memang lagi mengkampanyekan pengurangan plastik. Jadi dia pakai boxnya modelnya karton gini semua, nggak ada blister sama sekali. Di gambar depannya ada logo Black Panther Wakanda Forever, Marvel Studio, keren. Ini dominasi warna hitam dan gold ya, menyesuaikan dengan kostum warna outfitnya si Shuri ini. Lalu ada, nah ini keren banget sih nih, ada image-nya ya di kanan kiri. Nah, beda tapi yang kanan ini foto aslinya dan yang di kiri ini ada foto mainannya guys. Lalu di belakangnya ada mainannya, foto mainannya dengan pose ya. Lalu ini ada aksesorisnya yang dikasih lihat di sini, ada fish hand dan open hand. Lalu ada warning hazard segala macem. Di atasnya ada logo icon Black Panther nih guys, yang ikonik banget nih, warna silver, keren. Di atasnya Marvel Legends. Oke, langsung aja kita buka ya. Kalau kita intip sih ini karton biasa sih ya dalamnya, jadi ya digantinya sama kardus warna coklat. Kita tarik aja, oh dilapisin kertas, bener-bener nggak ada plastik sama sekali, semuanya kertas ya. Ini ada dua kertas kecil nih, isinya aksesorisnya guys. Ya kita buka dulu. Oh tangan ya ini isinya. Ada fish hand dan ada open hand. Oke, banyak nih kayaknya nih. Lalu ini satu lagi apa nih? Ini plastiknya bahannya kayak plastik obat puyer gitu guys. Oh sama, tangan juga, fish hand dan open hand. Berarti dapat 3 pasang tangan berarti ya? Atau nih kita lihat ya. Oke, nah di dalam sini ya pasti figurnya ya. Ini kayak di kain kafanin. Oke, langsung nih kita angkat aja. Aduh ribet banget ya. Oh, buka kayak gini. Oke guys, udah kebuka semua ya. Ini isinya udah nggak ada apa-apa lagi, tinggal ini aja. Oh, ini dia figurnya guys. Shuri, Black Panther yang baru. Oke guys, ini dia figurnya dan aksesorisnya ya. Berarti dia bener-bener ada 3 pasang tangan. Oke, ini tangannya ada yang open hand. Ini open handnya lebih ke kayak mencengkram gitu ya guys ya. Jadi ini pose hand lah ya. Tidak terlalu banyak painting di sini, benar-benar hitam aja. Di kukunya pun juga nggak ada paintingnya. Hanya ada sedikit aksen gold aja nih di sininya. Selebihnya tidak ada apa-apa, hanya hitam aja. Lalu ini yang fish hand. Oke, yang fish hand juga sama. Hitam aja gitu, cuman goldnya ada di bagian sini aja nih, pinggir-pinggirnya. Dan yang dia pakai di sini sama, ini fish hand juga ya. Fish handnya sama loh, kenapa dikasih double begini jadinya?
Oke, nggak masalah lah, mungkin bisa jadi cadangan kalau hilang ya. Lalu ini juga open handnya agak-agak sama sih ya. Ini kita dapat yang di sini tangan open handnya tangan kiri. Nah, kita dapat dua lagi yang untuk tangan kanan guys. Jadi kita bisa ganti ya, bisa kita copot. Cuman bener-bener sama sih dua-duanya. Gue bingung nih bedanya apa ya. Oke, nothing special di aksesorisnya, hanya ada itu aja. Untuk fish hand kita berarti dapat lagi nih dua-duanya untuk di tangan kiri ya, untuk dicopot pasang. Oke, nah sekarang kalau untuk detailnya guys, ini helmetnya ini menurut gua udah lumayan movie accurate, dan gue suka banget sama corak titik-titik di dahinya ini, karena memang Shuri itu nggak pakai helmet aja banyak ya penampilan dia menggunakan make up di dahinya itu seperti ini ya. Jadi ini emang udah kayak ciri khasnya si Shuri aja gitu ya. Lalu di matanya ini bener-bener di painting warna silver aja gitu. Kalau kena sinar mantul gitu tuh keren ya. Lalu di kanan kirinya ada corak-corak gold dan silvernya juga nih guys. Oke, titik-titiknya juga sampai ke daerah mata. Di pinggirnya sampai ke mulutnya juga ya. Lalu dia punya dahinya ini juga ada tekstur di helmetnya, garis-garis gitu ya. Jadi agak kasar kalau kita pegang. Kupingnya ini kecil ya, emang ciri khas dari Panther. Bagus banget, ini dia punya sculptingannya, lalu sampai ke belakang juga sama sih guys ya. Teksturnya, lalu di sini ada goldnya, dan di dalam goldnya sendiri ada tekstur lagi, lebih detail. Cakep, oke. Dan kalung tentunya, kalau di Black Panther itu kostumnya yang ciri khasnya itu adalah kalungnya. Corak kalung di lehernya ini, dan kalau yang Shuri dia simple begini aja ya, nggak serame yang dipakai sama T'Challa. Lalu ini dikasih warna silver, lalu di bagian dada tekstur yang sama dengan di helmet. Oke, di shouldernya ada lagi. Oh, ini di shoulder bagian yang ini ya gold nih malah ya, ada gold, ada 4 garis warna gold. Oke, kanan kiri sama, tidak berbeda. Lalu di dadanya juga ada lagi. Bagus, di perut juga. Oke, dia lebih banyak corak-corak simple warna goldnya, yang garis-garis kayak gitu ya di kostum Black Panther Shuri ya. Dan kita lihat ada tekstur detail lagi, titik-titik gitu, ada corak-coraknya. Oke. Lalu di bagian tangan ini, lengannya juga ada gold lagi. Dan di sini ada kayak tonjolan sculpting ini, tampaknya ini seperti senjatanya si Shuri ya. Dia bisa ngeluarin laser atau apa gitu ya dari sini ya. Oke, sebelah sini juga. Lalu untuk kaki, pahanya masih dengan corak yang sama, warna gold ini. Oke, tapi di sininya ada silver di bagian paha. Oh, cakep sih. Simple sebenarnya, cuman dia punya tekstur detail, nggak sembarangan. Bagian betisnya juga nih. Tuh gold semuanya, dan menurut gue painting gold dan silver ini cakep banget ya. Lalu ada tekstur detail titik-titik lagi di sini. Untuk kakinya sepatu biasa aja guys, polos, cuman ada garis-garis teksturnya di corak-coraknya. Nothing special di sepatunya. Overall itu penampakan dari si figur Shuri-nya. Kalau kita lihat dari jauh, postur tubuhnya ini benar-benar akurat sih guys. Si Letitia Wright itu kan memang slim banget ya, super langsing. Jadi postur si outfit Black Panther-nya ini benar-benar merepresentasikan si Shuri yang lagi pakai di film ya. Cuman kalau gua boleh komen sih, helmetnya agak kayak kegedean nggak sih guys? Jadi kayak kurang proporsional gitu, kegedean sedikit helmetnya. Jadi apa karena mungkin badan yang kekecilan ya? Tapi emang kelihatannya helmetnya jadi kayak lebih gede gitu guys, kalau menurut gua ya. Tapi selebihnya sih oke. Dan lehernya nih, ini makin bikin mirip tuh lehernya. Si Letitia Wright tuh emang udah langsing, slim, lehernya tuh tinggi ya, agak panjang gitu tuh. Jadi ini bener-bener memang akurat banget sih. Oke, itu secara penampakan dari figurnya ya guys. Sekarang kita coba artikulasi nih. Nah, artikulasi itu kalau gua tadi udah pegang-pegang sih kelihatannya bagus sih artikulasinya ya. Luas gitu. Oke, kita mulai dari bagian kepala ya guys ya. Dia bisa ke kanan kiri seperti biasa, ke atasnya kan bener nengoknya bagus. Lalu untuk ke bawah juga bisa nunduk sampai sebegini. Mungkin kalau ini kan bisa agak maju mundur ya. Jadi kalau kita majuin kita bisa tekukin lebih dalam lagi guys. Cakep sih.
Lalu dia bisa serong kanan kiri ya, nggak ada masalah di artikulasi kepala. Untuk di tangan muter 360 derajat, ke kanan kiri ngelebar 90 derajat. Nice. Lalu ini bicep shuffle ya, bisa kita putar-putar bicepnya. Double joint elbow-nya guys, mantep banget sampai bisa ditekuk sampai rapet kayak begini ya. Jadi ini kita pose-pose ini bisa lebih leluasa nih guys, keren-keren. Lalu untuk pergelangan tangan ya, kayak biasa bisa kita putar, bisa kita tekuk ke atas sampai segini, dan kita tekuk ke bawah juga sampai segini. Mantap, nggak ada masalah. Lalu untuk badan nih, badan juga mantap sih. Tuh kita bisa serong kanan kiri nih dari bagian dada ke perut ya, ada artikulasi. Bahkan bisa kita puter-puter, crunch ke depan sampai segini, ke belakang sampai sebegini. Untuk bagian perut ke pinggang nggak ada artikulasi lagi guys, dia nyatu ya, jadi kita nggak bisa apa-apain lagi. Tapi untuk di kaki nih, dia bisa ke kanan kiri sampai sebegini. Ke depan bener-bener kita bisa tekuk 90 derajat guys, keren. Lalu bisa ke belakang sedikit ya, ketahan nih sama di bagian sininya. Lalu untuk pahanya ini bisa kita putar-putar, keren. Tapi ini kalau kita putar jadi nggak nyambung nih ya antara garis silver yang atas sama bawah ya. Lalu coba kita, double knee ini double joint nih guys. Kita bisa tekuk 90 derajat rapat sampai segini ya, sama kayak elbow-nya ini luas banget artikulasinya. Pergelangan kaki ini di ankle-nya kita bisa naikin sampai segini, kita bisa turunin ke bawah. Lalu ada ankle pivot-nya juga, serong kanan kiri jauh banget sampai segini. Gokil sih guys, ini Black Panther Shuri ini artikulasinya enak banget. Udah sepantasnya kalau figur Black Panther ini artikulasinya harus bagus, karena dia harus minimal harus bisa berpose Wakanda Forever ya guys. Tangannya kita harus bisa tekuk bener-bener rapet sampai kayak begini. Wah, ini emang baru namanya Wakanda Forever ya guys ya. Nah, untuk tingginya kurang lebih 15-16 cm lah ya. Lalu ini perbandingan tingginya dibandingin sama Buff Mbaku, lalu ada Marvel Legends Black Panther, dan si Shuri nih. Nah, ngomong-ngomong soal figur Shuri yang lama, ini gue happy sih guys, karena ternyata kepalanya bisa kita swap, kita bisa tuker. Ini kan bisa kita cabut ya. Nah, ini yang bikin tambah cakep nih. Kita bisa pakein ke si outfitnya Black Panther ini. Kalau lu punya ini dan lu punya figur Shuri yang lama, itu bener-bener komplit deh guys. Kita bisa tuker kepalanya. Jadi kita bisa bikin dia lagi buka helmet gitu guys. Mantap. Cakep. Dan nggak cuman helmnya guys, kita juga bisa pakai ini senjatanya nih, yang kita dapat nih di si Shuri yang lama nih. Senjata khasnya dia, nggak tahu deh di film ada nggak sih dia pakai ini, gua agak lupa ya. Kayaknya enggak ya, tapi nggak apa-apa nih, kita coba nih. Tuh, cakep guys ya. Ada dua, kita coba pakein dua-duanya. Keren sih. Jadi makin banyak option posenya ya yang kita bisa pakai ya kalau kita punya figur Shuri satu lagi. Keren-keren. Oke, nice guys. I love it. This figure is very cool. Oke guys, kira-kira itu aja review dari gua, unboxing ya. Thank you udah nonton sampai habis. Semoga bisa bermanfaat videonya. Dan abis ini yang gue akan review adalah Namor nih guys. Klik like button kalau kalian suka video ini. Tinggalkan komen juga kalau kalian punya pertanyaan atau kalian punya masukan ataupun pendapat kalian tentang si figur ini. Dan jangan lupa to subscribe ya guys ya. Thanks for watching, happy collecting, and have a great day. Bye!